Ada yang tahu tidak toleransi itu apa? Di sekolah ada yang merasa dikucilkan atau merasa nggak ditemenin sama teman-temannya? Ada di sini? Jika tidak ada yang namanya toleransi, apa yang akan yang terjadi? Pertengkaran, permusuhan, kata Raden, kerusuhan, itu betul sekali ya. Poin yang kedua, pentingnya saling menghormati. Saling menghormati yang berarti menghargai dan menghormati orang lain tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Menghormati guru, menghargai guru ketika guru kalian sedang belajar atau mengajar di kelas. Kalau kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, bagaimana perasaannya? Kecewa, sedih, ya. Contohnya, tidak mengejek teman karena fisik atau ekonomi. Tidak mengejek teman, ini biasanya dilakukan ya, mengejek teman, memanggil teman itu dengan sebutan yang aneh-aneh. Contohnya, maaf ya, gendut, ireng, guteng, geseng, rumpang gitu ya. Mengejek teman karena fisiknya. Kira-kira saya yang mengejek itu, menurut saya itu adalah hal bercanda, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalian tahu tidak, bagaimana perasaan teman kalian yang kalian ejek itu? Lara hati, itu melukai perasaan teman kalian, ya. Itu tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kita menghargai dan menghormati bagaimanapun fisik dari teman kita, ya. Mau dia miskin ataupun dia ke sekolah tidak bawa apa-apa, itu kita tidak boleh yang namanya mengejek, ya. Kasihan. Kita tidak tahu bagaimana perasaan teman kita, orang lain, kalau kita mengejek atau menghina, mengolok-olok orang tersebut. Betul? Benar gak? Kita tidak tahu kan perasaannya. Entah dia sakit hati, entah dia merasa nyaman, entah dia baik-baik aja dengan ejekan-ejekan itu. Mungkin mereka ketawa-ketawa, ikut bercanda, ya. Tetapi di dalam hatinya dia merasa kecewa, dia merasa sakit hati, perasaannya terluka, ya. Jadi cara mencegahnya yaitu dengan kita mencoba untuk menghargai dan menghormati, ya. Mengejek, mengomentari wajah teman dengan nada yang menghina. Iku gendut, mangan baik. Contoh, mangan baik ya, mangane akeh, sekali mangan loro. Sekali mangan loro. Itu tidak boleh. Walaupun kadang dianggap candaannya itu, ejekan seperti itu, menurut kalian itu adalah bercanda, hal yang ya biasa aja Bu, biasa aja Bu, ya bercanda kok Bu. Ejekan seperti itu bisa melukai hati, perasaan orang lain. Dan hal yang harus kita lakukan apa tadi? Menghargai, meminta maaf, ya. Menghargai bahwa setiap orang itu punya hati, punya perasaan, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya.
pastikan candaan kalian itu tidak menyentuh hal-hal yang sensitif seperti tadi fisik, ya, soal apalagi soal ekonomi, itu adalah hal-hal yang sensitif. Contoh, siraku blesak teman sih, beli kiang kita mah baturan karo siraku, iya nggak, sakit hati nggak? Terus apa yang dia rasakan? Dia kurang percaya diri. Yang ada nanti nih ya, dia kurang percaya diri. Dia merasa tidak dihargai oleh teman-temannya, ya. Intinya, perbedaan fisik bukan sesuatu yang bisa dipilih oleh seseorang. Dan tidak pantas juga hal-hal yang sensitif itu dijadikan sebagai bahan lelucon, bahan candaan, ataupun bahan ejekan. Menghormati perbedaan fisik berarti kita menghargai, menghormati perasaan orang lain. Apa dampak dari kurangnya toleransi di sekolah? Contoh lagi, saat diskusi kelompok, ada siswa yang ingin pendapatnya itu selalu diterima oleh semuanya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau lagi kerja kelompok, ada siswa yang pendapatnya itu pengen banget selalu didengar atau diterima oleh semua temannya, ya, dan tidak mau mendengarkan pendapat teman yang lain, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ada tidak? Pasti ada ya, pasti ada. Nah, hal-hal kecil seperti ini bisa berkembang dan memicu pertengkaran dan permusuhan. Suasana kelas menjadi tegang, jadi tidak nyaman, betul? Dibikin nyaman? Tidak nyaman ya, tidak nyaman. Dan proses belajar juga jadi terganggu, ya. Maka dari itu kita harus selalu menghargai perbedaan pendapat, ya. Kita juga harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kita harus menghargai juga perasaan orang lain. Dan dampaknya, betul sekali yang anak perempuan katakan, dampaknya bagi siswa yang merasa yang dikucilkan itu merasa sedih, sakit hati, kehilangan semangat belajarnya. Jelas sekali kehilangan semangat belajar, ya. Karena apa? Karena di kelas itu dia tidak punya teman, kalau ada kerja kelompok dia selalu tidak diajak masuk ke dalam kelompok lain, kelompok manapun. Jadi dia selalu menyendiri. Cara mengatasinya yaitu dengan berani membela teman yang dikucilkan dan tidak memilih teman. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Berteman dengan siapa saja tanpa memilah-milih, ya. Tanpa membeda-bedakan siapa dia, statusnya bagaimana, apakah ekonomi statusnya dia kaya atau miskin, tidak membeda-bedakan. Contoh lagi, tidak membeda-bedakan. Kalau pertemanan saya itu gengnya yang cantik-cantik, kalau dia termasuknya tidak cantik berarti tidak masuk ke dalam pertemanan kita. Itu adanya perbedaan. Ya, adanya perbedaan. Jangan membeda-bedakan teman. Tidak memilah-milih teman. Semuanya sama. Semua sama. Harus dihargai dan juga harus dihormati. Kalau kita berbicara dengan teman kita dengan kata-kata yang kasar, apa yang akan terjadi? Gulet bae ya? Ya, gulet bae. Ya, apalagi kalau perempuan temenan menggunakan kata-kata yang nggak sopan, yang nggak baik. Apa yang akan terjadi? Gulet.
Gunakanlah kata-kata yang sopan dengan guru, orang tua, bukan hanya dua ini saja, tetapi dengan sesama teman juga. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, jangan bicara yang kasar ya, supaya tidak memicu adanya pertengkaran dan permusuhan.